Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dara Inggrisnya Momengkang dan di sini aku akan mempresentasikan hasil UAS, APB dan juga P3L. Nah, di sini saya dan kelompok saya itu membahas dan mengangkat CTA atau Sistem Informasi Tugas Akhir di UPJ. Mungkin aku akan ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi tugas akhir adalah merupakan fase krusial bagi mahasiswa yang sebelumnya alurnya itu ada pendaftaran, pelaksanaan, seminar proposal, sempro, siklus bimbingan, dan hingga sidang akhir. Nah, ini tuh masih dilakukan secara manual nih dan juga terjadi adanya bottleneck atau penumpukan kerja pada koordinator TA dan tidak adanya transparansi nih dalam validasi progres mahasiswa serta juga kesulitan dalam melacak riwayat bimbingan yaitu kuota minimal 8 kali dan juga hanya berbentuk checklist di kertas atau spreadsheet yang terpisah. Nah, jadi sistem informasi tugas akhir atau SITA dirancang itu untuk mendigitalisasikan dan mengotomatisasi seluruh alur tersebut. Dengan pendekatan proses bisnis yang baru, CTA secara tegas memisahkan wewenang dosen pembimbing, akademik PA, untuk validasi topik dan dosen pembimbing TA untuk pendampingan materi. Sistem ini juga menggunakan aturan gerbang otomatis automated logical gateways yang dimana pendaftaran sidang akhir akan otomatis terkunci nih sistem apabila si mahasiswa tuh belum memenuhi kuota tervalidasi 8 kali bimbingan dan belum mendapatkan status ACC dari dosen pembimbing TA. Nah, oke, sekarang kita masuk ke analisa proses bisnis terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada sekitar 4 fase, yaitu fase pertama adalah pengajuan judul dan pendaftaran sempro. Jadi mahasiswa mengajukan usulan judul yang dievaluasi murni secara substansi oleh dosen PA. Jika di ACC, mahasiswa mengunggah draft proposal, koordinator TA memproses kelengkapan berkas dan menerbitkan syarat pendaftaran. Mahasiswa kemudian langsung menerima dokumen syarat dan upload dokumen tersebut ke sistem. Ya, lalu fase kedua adalah penjadwalan dan pelaksanaan seminar proposal atau sempro. Koordinator TA itu membuat draft floating dosen penguji dan jadwal, lalu mengirimkannya ke dosen penguji nih. Nah, terdapat siklus negosiasi atau revisi jadwal di mana dosen penguji itu akan menyatakan jadwal tersebut aman. Jadi setelah resmi dirilis, sistem mendistribusikan jadwal secara paralel, mahasiswa dan dosen penguji melaksanakan sidang sempro secara bersamaan, diakhiri dengan input nilai oleh penguji. Lalu fase ketiga adalah penetapan pembimbing dan siklus bimbingan. Jadi koordinator TA itu menetapkan dosen pembimbing TA di sistem dan dosen terkait wajib melakukan konfirmasi nih penerimaan. Mahasiswa melakukan bimbingan, mengisi log dan unggah progres yang divalidasi oleh pembimbing. Sistem secara otomatis menahan alur looping sampai syarat minimal 8 kali bimbingan tervalidasi dan draft akhir di ACC. Lalu kita ke fase sidang akhir. Jadi mahasiswa ini mendaftar sidang akhir dengan mengunggah naskah final. Koordinator menerbitkan dan mendistribusikan syarat pendaftaran ke mahasiswa. Selanjutnya koordinator itu akan membuat draft jadwal sidang akhir yang kembali melalui proses negosiasi dengan dosen penguji. Lalu alurnya itu mengarah ke koordinator TA yang menyelenggarakan rapat dosen dan meliris pengumuman kelulusan resmi. Oke, sekarang kita masuk ke BPMN. Oke, jadi sini BPMN mulai dari siklus mahasiswa dulu. Jadi dia akan menginput jenis TA judul sistem dan pas dia sudah diinput lalu akan divalidasi dulu nih. Nah, di sini ada gateways. Kalau misalkan tidak dia akan looping. Kalau iya dia akan lanjut ke upload proposal sempro. Nah, lanjut koordinator TA itu akan menyusun dokumen dan syarat dan akan mahasiswa itu menerima upload syarat dan pendaftaran sempro. Juga kembali kepada koordinator TA itu dia akan membuat draft plotting penguji dan jadwal sempro. Lalu dia akan melempar ke dosen penguji yang dimana dia akan memeriksa draft plotting dan jadwal sempro. Kalau misalkan dia plottingnya ada yang tidak aman, maka akan direvisi oleh koordinator TA dan balik looping lagi. Kalau misalkan iya, koordinator TA akan merilis jadwal dan undangan resmi sempro. Oke, juga di sini ada gateway split yang dimana dia akan memecah alur serentak ke paralel yang dia share akan ke mahasiswa dan juga dosen penguji. Lalu di sini dia akan join kembali dan si dosen penguji akan memasukkan nilai sempro. Kalau misalkan dia gagal, akan terjadi catch link yang akan ini mengulangi sempro yang di sini, upload proposal sempro lagi.
Kalau misalkan lulus perbaikan atau lulus langsung, dia akan ditetapkan oleh dosen pembimbing TA nih, oleh koordinator TA. Juga si koordinator TA ini akan melakukan formasi penetapan kepada pembimbing TA, lalu mahasiswa akan mengisi log upload draft. Nah, setelah itu upload tadi si draft bimbingan itu akan divalidasi oleh si dosen pembimbing yang tadi. Lalu dia akan mengkalkulasikan nih jumlah validasinya apakah sudah minimal 8. Nah, kalau misalkan belum dia tidak lanjut, dia akan loop bimbingan nih tadi ke catch event yang ada di sini. Oke, kalau misalkan lanjut, dia akan mahasiswa itu mendaftar sidang akhir yang nanti akan diproses berkas oleh koordinator TA, yang nantinya mahasiswa akan kembali menerima dan upload secara sidang akhir. Lalu koordinator TA juga akan membuat nih draft plotting penguji dan jadwal sidang akhir. Nah, setelah itu akan dilempar lagi ke penguji seperti tadi. Jadi penguji ini akan meriksa ulang nih draft plotting dan jadwal sidang akhiran tadi. Kalau misalkan plotting aman, dia bisa langsung menulis jadwal. Kalau misalkan tidak aman, dia akan merevisi terlebih dahulu si koordinator TA-nya. Dan juga terjadi paralel split lagi di sini, yaitu akan meng-share nih ke mahasiswa dan juga dosen penguji, yang dimana dia akan mengikuti sidang akhir dan akan mengikuti sidang akhir juga. Dan lalu kalau ke join, nanti dosen penguji akan memasukkan nilai, dan kalau misalkan hasilnya itu lulus perbaikan, mahasiswa akan melakukan revisi naskah. Kalau misalkan langsung, dia akan langsung ke ke koordinator TA yang akan menyelenggarakan rapat dosen. Dan kalau misalkan dari revisi naskah, dia akan memvalidasi dulu nih revisi naskah tersebut. Nah, terus meliris ke umum kelulusan dan akhirnya selesai. Itu adalah analisis dari BPMN. Oke, sekarang kita kembali ke perbedaan proses bisnis lama dan baru. Jadi di sini kalau yang lama ini, koordinator TA itu membuat form online secara manual berisi judul, nama, NIM, dosen pembimbing, kemudian merekapnya kembali ke spreadsheet Excel. Nah, kalau di yang baru ini, dia itu mahasiswa tuh langsung menginputkan data pengajuan melalui aplikasi Sita tadi secara terpusat, sehingga data langsung direkam ke database. Dan juga kalau misalkan distribusi berkas ini, berkas proposal pendaftaran didistribusikan langsung secara konvensional, kirim pesan atau kirim email. Jadi kalau misalkan bedanya sama proses bisnis baru, jadi ini sepenuhnya dilakukan secara otomatis oleh sistem si TA. Begitu jadwal dirilis, dokumen langsung dikirim ke dashboard akun dosen penguji. Oke, kalau syarat bimbingan sini, koordinator itu harus menulis draft kartu secara manual di sistem untuk menghitung jumlah bimbingannya. Nah, serta tidak ada transparansi atau terkait status lognya seperti apa, apakah direvisi atau disetujui. Tapi kalau dia yang baru, ini ada perhitungan jumlah bimbingan secara otomatis nih lewat sistem. Jadi log bimbingan itu memiliki status yang transparansi, kayak menunggu, revisi, disetujui, dan juga pendaftarannya otomatis dikunci jika kuota belum terpenuhi. Oke, jadi kalau revisi penyelesaian ini tidak ada gerbang penanganan digital, jadi wajib banget nih validasi dari sistem. Kalau yang baru ya, itu ada revisi naskah dari dosen pembimbing sebelum rapat dosen. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah proyek. Kembali ke pengembangan lunak, lanjut. Jadi di sini ada 5 aktor, ada mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator TA, dosen pembimbing TA, dan dosen penguji nih. Nah, kita akan berlanjut ke activity diagram. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, dia ini mahasiswa akan login, buka menu TA, input jenis TA, lalu sistemnya akan validasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu dosen PA akan login, buka detail pengajuan topik, kalau setuju dia akan disetujui, sampai dia bisa upload sempro. Kita mengikuti sempro di sini. Lalu di sini kita buka data proposal, apakah status dijadwalkan. Kalau misalkan ini dia akan menentukan ruang nih penguji dan sempronya si koordinator TA tadi. Nah, lalu apakah sempro dilulus. Nah, kalau misalkan lulus, dia akan langsung menetapkan dosen pembimbing. Kalau belum, dia ada revisi proposal terlebih dahulu. Jadi ini adalah proses dari log bimbingan tadi. Bisa mereview komentar juga. Kalau misalkan sudah minimal 8 kali terpenuhi, dia bisa siap sidang akhir atau mengikuti sidang akhir. Dia upload berkas, dan juga
mengikuti sidang akhir sampai dinilai dan lulus seperti itu. Oke, jadi ini proses menunya bimbingan interaktif, yaitu adalah tadi mahasiswa masuk ke bimbingan, mahasiswa mengisi form log bimbingan, dosen pembimbing membuka detail log bimbing masuk, terus juga apakah nih decision note tadi disetujui atau tidak, lalu yang tadi saya juga bilang apakah jumlah lebih dari 8 kali atau minimal 8 kali. Kalau misalkan iya, mahasiswa tuh langsung aja daftar sidang akhir. Kalau tidak, dia akan melakukan bimbingan lanjutan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sequence diagram. Oke, jadi dari sequence diagram ini dia kita bisa melihat di sini persis sama dengan yang ada di use case, yaitu 3. Karena kita ada 3, maka sequence diagram juga akan 3 nih. Jadi kita bisa dilihat sini di sini ada boundary-nya, ada control logic dan entity database. Kalau misalkan kita lihat di sini boundary UI-nya sudah sesuai, ada 4 di sini. Pengajuan topik, pengalaman detail, penjadwalan sempro dan penilaian sidang. Lalu di kontrol logiknya juga ada 2 di sini kontrolernya. Lalu juga di entity atau database-nya juga ada proposal sidang, penguji sidang, dan detailnya sidang. Nah, ini sudah persis sama semua. Oke, kita masuk ke berikutnya yang sequence kedua. Jadi kita lihat sini ada halaman plotek pembimbing, konfirmasi pembimbing, logbook, halaman daftar bimbingan, halaman log dosen. Kita bisa lihat sini, kita masuk ke kelas yang 2. Ini sama, sudah persis kayak di sequence juga. Lalu di sini dia memiliki satu controller atau logiknya di bimbingan controller. Ini juga sudah ada persis dengan semuanya alurnya. Juga dia entity-nya ada data proposal, data log bimbingan, data notifikasi. Yaitu ini sudah juga ada. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yang ketiga. Ini persis sama juga yang seperti sebelumnya. Kalau kita lihat di sini ada boundary UI-nya, ada pendaftaran sidang, halaman kelola, halaman input nilai, dan halaman pengumuman kelulusan. Ini sama juga, sudah persis sama, dan juga aktor-aktornya. Lalu kontrol sidang itu juga ada di sini dengan penuh atribut dan juga metode-metode yang ada. Lalu di sini entity database-nya juga sama, log bimbingan sidang, penguji, dan detailnya sidang. Nah, itu kira-kira kalau dari sequence dan kelas diagram. Oke, jadi selanjutnya aku akan menjelaskan ke rancangan database. Oke, jadi gini, inilah rancangan database yang kita sudah buat. Jadi mahasiswa ini dia akan mengajukan proposal memiliki riwayat log bimbingan, dan mahasiswa akan mengisi log bimbingan. Mahasiswa akan mendaftar sidang, mahasiswa memiliki dosen PA, dan proposal akan divalidasi dan membimbing dosen, dibimbing oleh dosen, membimbing ya, terus dari dosen juga log bimbingan ditinjau oleh dosen. Lalu setelah proposal itu berlanjut ke tahapan sidang, sidang dinilai oleh dosen menilai sidang melibatkan penguji sidang, lalu penguji sidang ini memberikan detail nilai sidang. Dan juga ini si dosen ini ditugaskan sebagai penguji sidang. Jadi kira-kira database-nya seperti itu rancangannya. Oke, kita sekarang akan masuk ke relasinya. Jadi di sini kardinalitasnya ini one to many dari dosen ke mahasiswa. Jadi satu orang dosen ini sebagai dosen PA ini dapat membimbing banyak mahasiswa nih. Jadi satu mahasiswa itu memiliki satu dosen PA, tapi satu dosen PA ini memiliki banyak mahasiswa. Nah, sama seperti yang lainnya, di sini juga one to many semua. Di sini ada penguji sidang, ada detailnya sidang juga one to many. Sekarang kita akan masuk ke dashboard mahasiswa. Jadi di sini adalah dashboardnya, bisa kita lihat. Ini aku akan masuk terlebih dahulu. Ini adalah dashboard mahasiswa yang tadi kita bisa lihat ada pengajuan judul topik, ada jadwal bimbingannya seperti apa, dan juga pendaftaran sidangnya kalau misalkan ini. Lalu ini adalah dari UI yang sudah ada. Oke, kurang lebihnya terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.